Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. NIM saya 2892050060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan prodi Manajemen. Saya dari semester 5 di Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk melakukan ujian tengah semester dengan mata kuliah Manajemen Internasional dengan dosen pengampu Bapak Rani Lafle Satria Putra MKom. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengantar perusahaan multinasional. Definisi perusahaan multinasional atau disebut juga Multinational Corporation atau disebut dengan MNCS adalah perusahaan besar biasanya berlokasi di negara maju dan mempunyai anak perusahaan di negara lain. Biasanya di negara berkembang karena perusahaan beroperasi di banyak negara atau kawasan, sifatnya bisnisnya adalah global. Perusahaan multinasional nih sebagian contohnya ada KFC, McDonald, Unilever, dan Honda. Tujuan perusahaan multinasional menurut Murdani Derajat Andika tahun 2020 memiliki lingkup kegiatan income generating perolehan pendapatan yang melampaui batas-batas negara. Perdagangan yang terjadi dalam perusahaan multinasional kebanyakan terjadi masih dalam lingkup perusahaan itu sendiri, walaupun antar negara memiliki kontrol terhadap teknologi dan modal secara ketat. Sistem manajemen dan distribusi dikembangkan melintasi batas-batas negara, terutama dalam sistem modal ventura, lisensi, dan franchise. Memiliki visi dan strategi produksi barang yang berbasis global, cenderung memiliki kegiatan bisnis tertentu yang bersifat loss industry atau disebut dengan industri yang tidak terikat lokasi, umumnya manufaktur. Memiliki manajemen global untuk koordinasi cabang-cabang di banyak negara. Biasanya memiliki subkontraktor untuk kegiatan produksi, menetapkan afiliasi di negara-negara maju. Keuntungan MNC. Yang pertama, adanya kesempatan di banyak negara yang berbeda sekaligus dapat mengumpulkan uang dari operasi di seluruh dunia. Yang kedua, pertambahan devisa negara melalui penanaman di bidang ekspor. Yang ketiga, mengurangi kebutuhan devisa untuk impor dan sektor industri. Yang keempat, memodernisasi industri dan mendukung pembangunan nasional. Yang kelima, menambah kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja baru. Yang keenam, memperoleh keuntungan dengan berproduksi di negara yang paling efektif dan efisien. Yang ketujuh, mempunyai akses mendapatkan bahan baku dan sumber daya alam yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh perusahaan domestik. Dampak negatif perusahaan MNC. Yang pertama, keuntungan yang akan dialihkan ke luar negeri kepada pemegang sahamnya. Yang kedua, depresi yang dalam praktek sering digunakan untuk menyembunyikan keuntungan agar tidak terkena pajak. Yang ketiga, dapat merusak kehidupan politik dan ekonomi negara. Yang keempat, kehadiran produk-produk dari perusahaan multinasional maka dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif. Yang kelima, dapat merupakan ancaman bagi kepuasan negara tuan rumah. Yang keenam, dapat memicu persaingan yang tidak sehat dengan perusahaan lokal. Yang ketujuh, dapat memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah setempat. Yang sembilan, membatasi transfer pengetahuan dan teknologi pada negara-negara berkembang. Yang 10, terkadang dapat mengeksploitasi kondisi negara dan sumber daya alam dan meninggalkan tuan rumah ketika sumber daya yang dibutuhkan telah habis. Nah, ini ada studi kasus perusahaan multinasional dari perusahaan Coca-Cola di tahun 2020 mengalami kebangkrutan yang amat sangat tinggi dikarenakan adanya COVID-19 yang mengakibatkan saham dan penjualan turun drastis. Nah, itu kenapa perusahaan Coca-Cola bisa penjualan dan turunnya itu karena adanya COVID ya. Nah, terus dari bahan-bahannya juga sudah mungkin yang dijelaskan dari dampak negatifnya itu kan ada sumber daya alamnya sudah habis dan untuk meninggalkan tuan rumah yang ketika sumber daya yang dibutuhkannya.
Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.